warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah agar setiap nikmat yang dititipkan Allah kepada kita menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Kita diberi taufik untuk dimudahkan di dalam ketakwaan, mudah melaksanakan ibadah dan terjauhkan dari berbagai macam maksiat. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita selalu basah untuk terus zikrullah dan banyak mengucapkan salawat, yang dengan itu insya Allah akan tolong kita di yaumil akhir. Sore hari ini insya Allah tematik sebagaimana disampaikan oleh DKM, menyesuaikan bahwa bulan ini bulan Ramadan. Insya Allah saya akan memberikan pembekalan untuk kita semua mumpung masih di awal-awal, baru hari kelima, karena bagian ini yang seringkali kurang mendapatkan perhatian ketika masuk bulan Ramadan. Saya ambil dari sebuah risalah kecil yang ditulis oleh seorang profesor dari Universitas Islam Madinah terkait dengan bekal utama seseorang masuk di bulan Ramadan. Sekali lagi, mumpung masih di awal-awal, masih bisa diamalkan dalam waktu yang cukup panjang insya Allah. Bapak Ibu sedaya, kita sudah berdoa selama sekian waktu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Sudah tahu artinya, sudah tahu maknanya, dan alhamdulillah kita dikabul oleh Allah. Sampai hari ini kita tentu saja sangat kita syukuri. Di saat banyak saudara kita di bulan Sya'ban sudah meninggal, bulan Rajab meninggal. Saya ceritakan di Jumatan terakhir kemarin bahwa salah seorang moro sepuh adik saya juga meninggal seminggu menjelang Ramadan. Siapalah yang tidak ingin sampai Ramadan, dan Allah kabulkan kita sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah ditanya, siapa yang akyas di antara umatmu ya Rasulullah? Siapa yang paling pandai, yang paling cerdas di antara umatmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang akyas, yang pinter adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ini terkait langsung dengan efektivitas waktu maksudnya. Maksudnya mempersiapkan kehidupan setelah kematian, artinya bahwa ini dipersiapkan ketika kita masih hidup sekarang ini. Sekali lagi, kalimat ini implikasinya adalah ketika kita berharap persiapan kehidupan setelah kematian, artinya kita mengefektifkan waktu, mengefisienkan waktu semasa kita masih diberi kehidupan di dunia ini. Dan kita sekarang berada di sini. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dalam kacamata Islam, waktu itu sangat berharga. Kalau kita lihat orang-orang barat mengatakan time is money, ya kan? Waktu adalah uang, menunjukkan betapa berharganya menurut mereka waktu. Demikian juga Islam menyebutnya dengan istilah yang lebih keren sebenarnya. Al-waktu aghla minad dhahab. Kata Rasulullah, waktu itu lebih mulia, lebih berharga minad dhahab dibandingkan emas. Logikanya tentu saja kehilangan emas, kehilangan harta masih mungkin dicari lagi. Banyak orang yang jatuh bangkrut kemudian bangkit lagi, banyak. Tapi waktu yang sudah lewat, ya sudah. Kita nggak mungkin balik ke 30 tahun lagi umur kita. Kita nggak mungkin balik lagi umur 20 tahun lagi, nggak mungkin. Yang sudah lewat, sudah. Maka dikatakan setiap perpindahan waktu itu sangat berharga, bahkan jauh lebih berharga dari emas. Ini pengantarnya untuk mengingatkan kita biar sadar penuh Pak Bu, agar kita efektif betul menggunakan waktu mumpung masih Ramadan. Kalau ini Ramadan terakhir kita. Sekali lagi, kalau ini Ramadan terakhir kita. Kemarin saya dikirimi oleh salah satu jamaah
bahwa ada yang meninggal di malam-malam awal Ramadan ternyata. Jadi kita alhamdulillah masih dikasih nafas oleh Allah. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, seorang imam yang sangat besar, yang sangat zuhud, beliau mengucapkan kalimat yang sangat baik yang bisa dicatat oleh panjenengan seluruhnya ini. Ini sering saya ajarkan ke anak-anak saya juga, ke teman-teman dekat saya. Kata beliau, ya abna Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, innama anta ayyam, kata Hasan Al Basri rahimahullah taala, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Saya dipahami ya? Innama anta ayyam, sesungguhnya kita itu kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam, jikalau sudah berlalu hari-hari, wis liwat Senin, Selasa, Rebo, kata beliau, dhahaba ba'duk, maka sesungguhnya sudah pergi juga sebagian dari kita. Tentu saja ya, umur kita misalnya 60, sudah lewat 1 hari, kurang 1 hari, kurang 1 hari, kurang 1 hari, kurang 1 hari, kan begitu. Gitu Bang. Ini kita harus sadari. Berarti kalau ditarik lagi, kehilangan 1 jam berarti hilang 1 jam umur kita, hilang 1 jam umur kita, hilang 1 jam lagi, kan begitu. Gitu Bang. Ini agar kita lebih lembut memahami waktu. Kata beliau, wa idza dhahaba ba'duk, jikalau telah pergi kalian, yusi an yadhhab quluk, saya khawatir kemudian seluruhnya pergi, artinya ajal mendekati kita. Akan ada masa di mana kita nggak punya lagi jatah hari. Maka mari kita persempit waktu kita menjadi detik, menjadi menit, menjadi jam. Setiap detik kita bisa mengucapkan subhanallah. Setiap menit kita bisa mengucapkan istighfar sekian kali. Maksudnya begitu, agar kita efektif dan efisien waktu. Dan ini bekal yang sangat penting ketika Allah takdirkan kita masuk ke Ramadan, karena setiap detiknya di Ramadan itu mempengaruhi nasib kita di dunia dan di akhirat. Sangat dipahami sampai di sini, nggih. Mudah-mudahan pengantar ini bisa membuka relung hati jenengan yang paling dalam bahwa betapa berharganya waktu untuk kita. Sampai dikatakan al waktu agla minad dahab. Sesungguhnya waktu itu lebih berharga bahkan dibandingkan emas sekalipun. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, nikmatani maghbunun. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Maka saya heran kalau ada orang di bulan Ramadan berusaha untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tujuannya menghabiskan waktu, dengan alasan hobi kah atau apapun itu, tapi intinya dia menghabiskan waktu. Saya lihat pagi-pagi sekarang habis subuh, yang biasanya nggak ada anak jalan-jalan, orang dewasa jalan-jalan di depan rumah itu banyak anak jalan-jalan. Habis subuh, kemudian sampai jam sekian, mungkin zikir paginya juga mungkin nggak dibaca. Kemudian bacaan Qur'annya juga mungkin ditinggal. Banyak yang duduk di depan sinetron, mohon maaf ibu-ibu yang di depan sinetron. Ada yang sebagian mancing seharian, berusaha untuk membunuh waktu. Padahal sungguh ini 2 nikmat yang seringkali dilupakan oleh kita, yaitu waktu luang dan kesehatan. Maghbunun itu artinya terpedaya, Pak. Jadi nikmatani maghbunun, 2 nikmat yang kita terpedaya. Ini Rasulullah yang menyampaikan, sehingga keniscayaan terjadi sama kita. Coba jangan perhatikan, adakah kita termasuk yang itu maksudnya? Nikmatani maghbunun, 2 kalimat, 2 nikmat yang sering memperdaya kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang sedemikian. Dan Bapak Ibu sedaya, inilah yang akan sangat disesali oleh penduduk akhirat besok. Sekali lagi, bagian inilah yang akan sangat disesali oleh kita semua, tak terkecuali. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta, dan ketika idza jaa, datang kepada mereka ahadahumul maut, kematian, qala, mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Tuh, mintanya begitu. Jadi ketika datang maut kepada kita, yang kita ucapkan waktu itu, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. La'ali a'malu sholihan fi ma tarok, kata mereka, saya
akan melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Itu kalimatnya begitu, Pak. Kalimatnya begitu. Kita sekarang nggak harus minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Enggak, memang kita masih di dunia. Mereka keinginannya tidak lain, la'ali a'malu sholihan fi matrok. Saya akan melakukan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan, yang dibunuh dengan waktu. Subhanallah. Allah jawab, kalla, sekali-kali mboten, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat yang kamu ucapkan saja. Kalau kalian dikembalikan ke dunia akan kembali seperti itu, akan kembali nggak melaksanakan yang soleh-soleh itu. Maka Allah tegaskan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depanmu ada barzakhun, ada tembok yang menjadi pemisah antara engkau dengan dunia. Selesai sudah, selesai. Ini penyesalan yang teramat sangat bagi penduduk yang sudah masuk ke alam barzakh. Kemudian di dalam ayat yang lain, ayat 10 misalnya, wa anfiqu mimma razaqnakum, maka berinfaklah dengan sebagian dari harta yang kuberikan kepada kalian. Ingat Pak kalimatnya, mimma razaqnakum, dari mana rezeki kita? Dari Allah. Kadang kita klaim itu adalah rezeki kita karena perbuatan kita, karena pintar-pintarnya kita, karena pekerjaan kita. Banyak orang yang sangat pintar rezekinya sedikit, Pak. Kalau pintar identik dengan kaya, harusnya semua profesor kaya raya. Nyatanya nggak demikian. Makanya dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah di jalan Allah dengan sebagian rezeki yang aku titipkan kepada kalian. Yang kadang-kadang kita klaim, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian maut yang datangnya tiba-tiba. Fayaqula, pada waktu itu kalian akan berkata, pada waktu itu kalian akan berkata, Robbi laula ahortani ila ajalin qarib, ya Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda kematianku ajalin qarib, sedikit saja, mintanya nggak banyak. Ketika datang maut kepada kita, yang diminta oleh kita, minta kepada Allah itu laula akhortani ila ajalin qarib, sedikit wae saya dikasih waktu ya Allah, agar apa? Fa asaddaqu wa aku minas sholihin, agar saya bisa bersedekah dan saya termasuk golongan orang-orang yang solih. Ini dua ayat yang menjadi peringatan besar buat kita betapa pentingnya waktu. Masya Allah. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ada pun yang ingin saya sampaikan hari ini menikah terkait dengan Rasulullah bersabda, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sangat populer, jenengan mungkin hafal. Sing sinten kemawon puasa di bulan puasa siang hari, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab. Iman itu berarti jenengan percaya betul ini perintah Allah, enggak karena ikut-ikutan nek wong tanggoku yo poso aku yo poso, wong wulan poso wong do poso yo aku poso, nek ora poso yo isin. Itu bukan karena imanan. Imanan itu jenengan di dalam hati yakin betul ini perintah Allah dan saya dapat ganjaran atasnya. Kemudian ihtisab itu ngarep-arep banget, koyo-koyo to wong kerja 1 bulan dia bekerja tenanan sekali agar berharap nanti di akhir bos kasih kita gaji. Bagaimana mungkin bos akan kasih kita gaji kalau kerja kita buruk? Maka ihtisab itu tenanan banget. Bab ini yang akan saya bahas nanti insya Allah. Maka seseorang yang dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosa-dosa. Kita tahu, saya tidak perlu bahas tentang masalah bahwa dosa itu yang menjadi penyebab utama rusaknya kita di dunia dan di akhirat. Semua karena dosa-dosa kita. Seandainya ada sebuah tools, alat, yang dengan alat itu dosa kita terhapus, maka itu sebuah kesempatan luar biasa. Dan ternyata Rasulullah sampaikan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sinten kemawon berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya. Man qoma ramadhana, barang siapa yang menegakkan malam dengan sholat malam.
imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga akan diampuni dosa-dosanya. Ini sebuah janji yang luar biasa dari Allah dan Rasulnya, luar biasa. Sayangnya Rasulullah juga sampaikan hadis yang menjadi pengingat buat kita, peringatan. Kata Rasulullah, ruba soimin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atos. Kata Rasulullah, ruba itu dalam bahasa kita banyak, ora sithik. Enggak sih, ini Rasulullah yang sampaikan. Enggak sedikit atau banyak orang yang berpuasa di siang hari, laisa lahu min siyamihi, dia enggak dapat apa-apa dari puasanya illa kecuali ju'u wal atos, lapar dan dahaga tok malamnya. Ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar wa ta'ab. Kata Rasulullah, banyak orang-orang yang menjalankan sholat tarawih tidak dapat apa-apa dari sholat tarawihnya ila syahr wa ta'ab, kecuali begadang dan letih saja. Pertanyaan besarnya, mengapa bisa demikian? Ini yang saya katakan, kita perlu berbekal dengan sebuah tools yang kita bisa jaga janji Rasulullah yang pertama dan terhindar dari ancaman yang kedua itu tadi. Sangat dipahami. Jadi tema kajian sore hari ini adalah tools, yang dengan tools itu, yang dengan alat itu, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya dan kita terhindar dari kesia-siaan puasa dan sholat malam kita. Maka mohon perhatikan betul Pak, ini insya Allah ilmu sangat bermanfaat. Ini saya menceramai panjenengan dan diri saya pribadi dan keluarga saya. Ini selalu saya sampaikan ke keluarga saya, ke anak-anak, agar efektif di dalam menjalankan Ramadan. Kalau ini Ramadan terakhir kita nggak tahu nih Pak. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Kalau ini Ramadan terakhir kita berharap menjadi Ramadan yang berkualitas. Gini Bang. Ini yang kita minta kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah la yanduru, tidak melihat ila kepada suwarikum, bentuk fisik kita seperti apa, kaya atau miskin, kegiatan fisik kita, Allah nggak lihat itu yang paling utama. Walakin akan tetapi yang dulu Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum, yang diberikan porsi oleh Allah untuk dilihat dan ditekan secara khusus adalah qulubikum, hati kita dan amal soleh kita. Jadi kita puasa, hati kita kemana? Itu yang Allah lihat. Ini yang kalau orang gagal di sini, maka dia nggak akan diampuni oleh Allah. Bukan imanan wa ihtisaban. Kita berpuasa karena Allah atau tidak? Berharap betul pahala dari Allah atau tidak? Jadi kalbu kita yang dilihat. Maka Ibrahim alaihissalam juga berdoa di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-26. Surah ke-26 ayat ke-87, 88, 89, ketika beliau berdoa. Ini doanya jenengan hafal. Ya Rabbi wala tuhsini yauma tub'atsun. Ya Rabbku, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan kelak. Ya Rabbi wala tuhsini, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan kelak. Yauma tub'atsun. Yauma, hari di mana la yanfa'u, tidak bermanfaat, malun wala banun, harta kalian dan anak-anak kalian enggak bermanfaat, ilahnya ini yang saya ingin tekankan pada panjenengan, illa man atallaha biqalbin salim, yang selamat pada waktu itu adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan kolbu yang selamat, yang sehat. Mungkin jangan bertanya, maksud kolbun salim itu apa? Di antaranya kita terjauh dari hasad, dari iri, dari dengki, dari merasa hebat, ujub. Kadang-kadang kita diberi kekayaan, diberi ilmu sedikit sudah merasa tinggi. Kita mungkin dalam kondisi kurang melihat orang lain mendapat karunia dari Allah, kita hasad, ingin agar hilang dari dia. Atau yang sejenis itu, banyak penyakit hati. Nah, qalbun salim itu menjadi prasyarat selamatnya kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Perlulah buat kita penting sekali untuk memahami ini. Bayangkan Pak, ini pendalilannya begini Pak, supaya dengan paham. Kalau rangkaian yang jauh ke depan, keselamatan kita di akhirat yang berarti kita masuk surga, dipersyaratkan di antara adalah qalbun salim, maka tahapan-tahapnya pun juga harus qalbun salim, qalbun salim, qalbun salim, qalbun salim. Puasa kita qalbun salim, semuanya sedekah kita qalbun salim. Terus begitu seperti tangga-tangga atau puzzle-puzzle yang ditata sampai kepada yang jauh di sana. Maka masuk Ramadan pun yang pertama qalbun salim dulu. Fisik saya yakin sudah siapkan, rezekinya, untuk berbukanya, atau kesehatan fisiknya, vitaminnya, ya sudah siapkan semua. Sekarang kesiapan hati, karena kalau hati tidak siap, kita terancam ruba soimin laisa lahu min siyamihi ila ju'ul atas. Banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, tok, nggak dapat apa-apa. Ya fisiknya kelihatan, Allah nggak lihat itu persoalannya. Jangan katakan kemudian, aduh lemes, kayak nggak ngaruh buat Allah. Hati kita bagaimana? Maka ila qulubikum. Sekali lagi, di awal hadisnya, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ini menjadi garis tebalnya. Lantas apa toh sesungguhnya keutamaan qalbun salim? Ini saya membagi ceramah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama keutamaan qalbun salim, yang kedua hubungannya dengan Ramadan itu apa, yang ketiga cara kita mendapatkan qalbun salim. Yang pertama, qalbun salim adalah permintaan para nabi. Sudah saya pernah sampaikan di sini tentang setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada Dia diberi nikmat. Sekali lagi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Definisi tidak membaca adalah membaca yang keliru termasuk di dalamnya, atau tidak membaca sama sekali. Maka di dalam Al-Fatihah kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Ternyata Pak, di antara permohonan orang-orang yang kita minta jalannya itu adalah meminta qalbun salim. Maka kita pun tiru minta qalbun salim. Wong kita tiap hari minta seperti jalan mereka. Saya dipahami nggih? Saya dipahami nggih? Mudah-mudahan dipahami dengan jelas. Contoh, Nabi Ibrahim tadi berdoa apa? Wala tuhsini yauma tub'asun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan kelak. Nanti saya kasih redaksinya. Insya Allah saya WA doa-doanya ke Ustadz Pardi, insya Allah, biar nanti bisa disebar. Kemudian yang kedua, qalbun salim adalah ciri penduduk surga. Kita tahu tujuan besar kita adalah masuk surga, tentu saja begitu. Gini Bang, enggak Allah setiap orang di sini yang datang ingin masuk neraka, kan enggak mungkin, ya kan? Sekarang Allah berikan informasi ciri penduduk surga itu qalbun salim. Setidaknya di dalam 2 ayat yang redaksinya mirip-mirip, yaitu dalam surah Al-A'raf 43 dan Al-Hijr 47, itu redaksinya sama, hampir sama ini bunyinya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kata Allah. Penduduk surga itu dari hati mereka sudah diambil, dihilangkan, enggak ada yang namanya ghillin. Ghilin itu yaitu tadi penyakit hati. Berbagai macam penyakit hati. Ora seneng, ora tentrem, merasa lebih tinggi, ujub, ria, bertengkar dengan saudara kita karena kolbu kita nggak bersih. Demikian juga di dalam surah Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Di dalam Al-Hijr dikatakan ikhwanan ala surim mutaqabilin. Karena sudah kolbun salim Pak, maka penduduk surga itu duduk di depan-depan saling berhadap-hadapan karena saking kangennya. Saya kalau baca ini tuh merinding Pak. Kenapa? Saya berharap dengan jenengan juga demikian. Kita mungkin akan saling kangen di surga besok. Duduk di depan-depan kita ngobrol waktu itu. Demikian yang kita ingin Pak. Gini Pak. Kita berharap masuk surga, kita bisa bertemu lagi. Kita ngomong dulu semasa di dunia. Kita pernah ngaji bersama. Kita pernah ngaji bareng. Berharap mendapatkan seperti yang kita harap hari ini, Masya Allah. Maka qalbun salim itu jadi ihwanan. Maka kalau dalam satu keluarga
Ayo kita bentuk situasi ini dengan qalbun salim. Jangan sampai di rumah ibunya pegang HP sendiri, anaknya sendiri, bapaknya sendiri, madep rene, ora depan-depan, nggak pernah nyambung, nggak pernah ikhwanan. Karena ini ciri penduduk sorga. Orang yang bisa melakukan keakraban seperti ini ketika tidak ada ghil di dalam dirinya. Masya Allah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan termasuk yang demikian. Yang ketiga, keutamaan qalbun salim, yaitu ini adalah ciri-ciri para nabi. Sekali lagi, kita minta jalan sebagaimana jalannya para nabi. Allah kasih informasi, ini loh ciri para nabi. Di antaranya adalah dia mempunyai sifat qalbun salim. Surah As-Saffat ayat ke-83-84 mengabadikan tentang ini. Wa inna min si'atihi la Ibrahim, kata Allah, sesungguhnya yang ikut golongannya Nuh itu qalbun salim adalah Ibrahim alaihissalam. Kapan itu? Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, alam nasrah laka sodrak. Jangan hafal semua. Bukankah telah ku lapangkan dadamu Muhammad dari berbagai macam yang kau tanggung? Kisah Taif contohnya. Rasulullah sebagai seorang yang terhormat kemudian datang ke Taif, yang nyambut siapa? Sing nyambut bocah cilik karo wong edan. Bayangkan, dalam bahasa Arab dikatakan kalau penyambutan seperti itu maksudnya kehinaan di atas kehinaan. Coba jenengan kepala desa Taman Tirto, jenengan misalnya kepala desa Taman Tirto, kemudian dengan datang ke Sorosutan. Jenengan di sana sebagai pelajar disambut oleh anak kecil karo wong edan. Kinten sakit luar biasa enggak? Luar biasa sakitnya nggih Pak nggih. Itulah Rasul kita, luar biasa. Maka kemudian ketika Rasulullah pulang, dilempari sampai berdarah-darah kakinya. Datanglah dua malaikat penjaga gunung, dikatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya saya malaikat penjaga gunung, sudah diizinkan oleh Allah untuk ngangkat gunung dimbrek ke Taif. Apa kata Rasulullah? Tidak ya Allah, saya berdoa kepadamu mudah-mudahan dari orang-orang Taif, dari sulbi mereka muncul orang-orang yang mentauhidkanmu dan menyembahmu. Terbukti doanya Rasulullah. Hari ini begitu banyak ulama dari Taif. Kalau jenengan lihat di YouTube tuh, Taif itu sekarang jadi indah. Dulunya tempat yang memusuhi Rasulullah luar biasa. Itu kan bukit-bukit begini, jalannya aja bagus banget sekarang. Dan dari sana banyak ulama-ulama muncul, Masya Allah. Bayangkan, kalau kita Pak, jadi kepala desa, digituin kinten-kinten kepripun, ngamuk-ngamuk kita. Inilah ciri para nabi, qalbunnya salim, selamat. Sebenarnya Pak, lagi pula kalau kita marah-marah juga untuk apa nggih? Coba kita digituin kemudian kita balas marah, untuk apa sebenarnya? Kalau dipikir, gini apa nggih? Setelah kita belajar seperti ini, nggih. Kemudian puncaknya ketika Rasulullah disifati oleh Allah, Allah berfirman, wala tahzan alaihim. Wahai Muhammad, jangan kau terlalu bersedih kepada mereka. Mereka siapa? Alaihim itu siapa? Keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW. Keluarga besarnya enggak menerima Al-Quran. Sedihnya luar biasa Rasulullah. Sampai dikatakan wala tahzan alaihim, jangan kau terlalu bersedih. Di dalam tafsir dikatakan sampai Rasulullah itu pengen bunuh diri gara-gara ini. Gara-gara orang-orang enggak ada yang menerima dakwahnya. Enggak mau keluarga besarnya. Pak, jenengan disakiti tetangga mungkin biasa saja. Ya loro, ini murah banget. Tapi kalau yang menyakiti jenengan keluarga dekat jenengan, sakit di atas sakit. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Nek wong liya mbok menawa iyalah. Tapi ketika itu datang dari keluarga terdekat kita, anak kita, istri kita, saudara kita, ipar kita, sakitnya tuh bertumpuk-tumpuk. Dan ini dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selalu Rasulullah berdoa kebaikan untuk mereka. Ini bukti qalbun salimnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, keutamaan qalbun salim merupakan sifat orang soleh. Kita tadi tahu nggih tentang ihdinas siratal mustaqim, di antara 4 golongan yang diminta oleh kita, di antaranya adalah para solihin, orang soleh. Ternyata orang soleh juga sifatnya adalah qalbun salim. Berkata Sofyan bin Dinar kepada Abu Bisr, ini sebuah kisah gitu tentang akhbirni an a'mali man kana qablana.
tolong kabarkan kepadaku, kata Sufyan bin Dinar, tentang amal solehnya orang-orang sebelum kita. Ini penting Pak untuk jenengan pegang ini. Maka kemudian dikatakan kanu ya'maluna yasiron wa jaruna kasiron. Dulu mereka ibadahnya sedikit sebenarnya, tapi pahalanya besar sekali. Bukankah itu yang kita ingin? Gimana bagi? Saking terbatasnya waktu kita, tentu kita ingin ibadah yang mungkin sedikit, karena bentuk ibadah banyak sekali. Kita nggak bisa ambil semuanya, tapi kita berharap di setiap yang kita lakukan itu kita dapat pahala besar. Gini bang, maka kemudian Sufyan bin Dinar berkata, walimataka lah kok iso dengan yang sedikit itu bisa besar pahalanya? Maka kemudian dijawab, li salamati sudurihim, karena selamat hatinya. Kita sholat, selamat hatinya. Kita sedekah, selamat hatinya. Kita puasa, selamat hatinya. Kolbun salim lagi yang menjadi kata kuncinya. Kemudian yang kelima, sebab utama masuk surga. Kita sudah belajar tauhid nih. Tentu saja dengan kalimat la ilaha illallah kita punya kunci. Kemudian dikatakan di saat yang lain yang menjadi sebab masuk surga seseorang adalah kolbun salim. Ini kisah yang sangat masyhur, setiap kita mungkin sudah menghafalnya, tapi saya ingatkan kembali. Yatslu alaikum rajulun ahlil jannah. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Kapan itu dilakukan? Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, yatslu alaikum, akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Krik 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 lewat. Hari berikutnya begitu lagi, yatslu alaikum rajulun ahlil jannah, akan datang kepada kalian, akan lewat kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Ikrik ikrik wong sing wingi meneh. Sampai 3 hari berturut-turut. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu penasaran. Maka kemudian dia datang kepada orang itu. Saya tak tidur tempat jenengan 3 hari. Saya ada masalah dengan bapak saya. Saya mau tidur tempat jenengan 3 hari, bolehkah? Boleh. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dia melihat kegiatan orang ini seperti benar, ibadahnya seperti apa. Ternyata nggak ada yang sangat istimewa di orang ini. Sampai-sampai ketika hari ketiga, sesungguhnya saya nggak ada masalah dengan orang tua saya. Hanya saja Rasulullah menyampaikan, lah sampean ini katanya masuk surga. Saya lihat biasa saja, nggak ada yang istimewa. Malamnya juga biasa saja. Maka kemudian dia mengatakan, ibadahku seperti yang kamu lihat. Tetapi saya memiliki 2 hal yang selalu saya pegangi. 1, saya nggak pernah curang kepada orang muslim maupun non muslim. Kemudian saya tidak pernah hasad kepada karunia Allah yang diberikan kepada orang lain dan iri karenanya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ini yang berat buat kami. Ini sahabat loh yang mengatakan. Ternyata persoalan hasad, persoalan penyakit hati, persoalan tinggi hati, persoalan ujub, persoalan ini berat juga bagi para sahabat. Karena ini menjadi salah satu keyword kunci pendamping tauhid kita, Pak. Masya Allah. Maka sekali lagi, bagian ini tolong perhatikan betul di Ramadan kita. Karena dengan ini kita akan terhindar dari ancaman ruba so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali ju'u wal atas. Ruba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahr wa ta'ab. Banyak orang yang sholat malam tidak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali sahr wa ta'ab, kecuali letih dan begadang. Abdullah. Kemudian yang keenam, syarat hidup bahagia. Surga itu identik dengan kebahagiaan. Kita tahu tadi di keutamaan yang kedua, ciri penduduk surga qalbun salim. Maka konsekuensinya syarat bahagia adalah qalbun salim. Ini penjabarannya tentu saja sangat panjang. Kemudian sisa waktu 20 menit ini dipersingkat. Biasanya saya mulai jam 4:30 ini biasanya kajian di tempat lain. Jadi ini tak persingkat. Apa hubungannya qalbun salim dengan puasa? Kita tadi sudah belajar keutamaan qalbun salim. Ada 6, tolong jangan ingat-ingat dan diamalkan. Lantas hubungannya dengan Ramadan itu apa?
Kita sedang Ramadan sekarang. Rasulullah bersabda, riwayat Imam Ahmad, saumis sahris sober, puasa di bulan yang penuh kesabaran, di bulan panas maksudnya. Wasalasati ayamin kulli syahrin, dan puasa 3 hari di setiap bulan. Yudhibina wahros sodri, kata Rasulullah. Sesiapapun yang puasa di bulan Ramadan dalam kondisi puasa bulan sabar, kemudian dia juga puasa setiap bulan 3 hari puasa putih, puasa ayamul bid 13, 14, 15 Hijriah, pas bulan purnama itu, maka Rasulullah mengatakan dia akan terhindar dari wahros sodri, dia akan disembuhkan penyakit hatinya. Bapak Ibu sedaya, wahros itu dari kata wahroh. Wahroh itu artinya cacing kecil yang lengket di tanah. Yang namanya cacing lengket itu kan susah ngambilnya, gini Bang. Penyakit hati itu kalau sudah masuk ke hati, itu kayak cacing itu lengketnya, susah ninjiku. Maka seseorang yang puasa Ramadan dengan baik dan puasa 3 hari setiap bulannya, dia akan terhindar dari yang sedemikian, akan diklekep penyakitnya itu. Bayangkan, kalau ini penyakit yang sangat jelas membahayakan, ada sebuah cara untuk menglekepnya, tentu kita ingin. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka ada kaitan yang sangat erat antara Ramadan dengan qalbun salim. Makanya berbekal dengan qalbun salim di bulan Ramadan wajib buat kita. Karena kalau enggak, rugilah kita. Kalau ini ternyata Ramadan terakhir kita, kalau enggak berkualitas, eman. Gitu Bang. Sampai di sini paham nih Pak yang saya sampaikan? Sangat dipahami betul? Terlalu cepat enggak? Terlalu cepat? Ini ngirit waktu nih. Mudah-mudahan meskipun cepat masih bisa ditangkap, mudah-mudahan nih. Nanti kalau ini kasih rekamannya, insya Allah saya rekam. Rasulullah bersabda, wa idza kana yaumi syami ahadikum, jikalau di antara panjenengan. Saya kesini itu lihat masih karena pakai baju yang saya jual. Jadi ngaruh di mata ini. Dunia ini. Bukan jualan, bukan. Enggak boleh jualan di masjid. Tapi merasa dihargai saya. Alhamdulillah. Demikianlah cara menghargai dengan cara yang simpel. Qalbun salim. Wa idza kana yaumi syami ahadikum. Kata Rasulullah, jikalau di antara kalian sedang puasa, kata Rasulullah, fala yarfus wala yafsuk wala yashaf. Ojo teriak-teriak, bu, pak, kayak lu anak urung didusi, bla 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 bla. Jangan. Di bulan puasa ini kita tahan, tata. Karena apa? Lisan kita akan memandu hati kita juga. Kalau kita teriak-teriak, hati kita ikut-ikutan, nggak tentrem. Padahal kita butuh qalbun salim sepanjang bulan Ramadan. Maka sekali lagi saya ingatkan, ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atos. Banyak orang-orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya ila ju'u wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Malamnya ruba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila syahr wa ta'ab, kecuali letih dan begadang saja. Rasulullah bersabda, enak toh kalau kita ngaji dengan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini enak toh nggih. Gimana Bang? Bukan kata Pak Wahid. Tuftahu abwabul jannah fi kulli isnain wal khamis. Dibuka pintu surga setiap Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli abdin, Allah ampuni setiap hamba la yusyrik billahi syai'an, yang tidak mensyirikan Allah dengan apapun. Syarat pertamanya tetap tauhid nggih, sebagaimana yang pelajari. Illa, ini yang perlu jangan pelajari. Illa, kecuali rajulun kanat bainahu wa bainaha akhihi syahna, kecuali 2 orang saudara yang diantara mereka ada syahna. Syahna itu apa? Enggak enak hati, bertengkar, enggak akur. Dikatakan kepada mereka, fayakul andiru hadaini 3 kali. Kepada mereka, tahan jangan diampuni, tahan jangan diampuni, tahan jangan diampuni, hatta yastoliha, sampai mereka akur.
Jadi kalau jenengan Ramadan kok masih membawa syakna dengan saudara, bubar. Jenengan termasuk yang ruba qaimin laisa lahu min siyami illa ju'wal atos. Coba, itu apa? Qalbun salim. Kalau kolbu kita nggak bener, nggak bersih, pastilah ada pertengkaran, nggak nyaman, nggak tentrem. Gini apa nggih? Persoalan hati. Gini apa nggih? Salah satu latur faulahum salatuhum fawqa ru'usin sibron. 3 golongan yang tidak diangkat salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Di antaranya adalah akhwani mutasoriman, 2 saudara yang saling bertengkar hatta yastoliha, sampai mereka berdamai. Bayangin Pak, yang disebutkan di dalam hadis ini sholat. Kita tahu sholat di antara ibadah yang terbesar, berarti ibadah-ibadah yang lain bisa dikiaskan ke sini. Nggak diangkat amal kita kalau kita punya masalah dengan saudara kita. Betapa Islam itu dahsyatnya luar biasa Pak. Bukan hanya dimensi yang vertikal, tapi horizontalnya juga dipikir. Maka ketakwaan seseorang bukan hanya persoalan ke sana, kesininya bagaimana. Maka saya termasuk orang yang termasuk aktif di lingkungan Pak. Sampai istilahnya gawe glogor, orang meninggal pun ikut, padahal saya pendatang. Wong ngontrak di situ masih ikut-ikutan seperti itu. Berharap apa? Horizontalnya benar maksudnya. Jangan sampai ada orang mengatakan rajin yang masjid bertakwa kayak ini kalau masyarakat di orang karu-karuan. Ini masalah ini. Ini butuh kolbun salim. Maka Bapak Ibu sedaya, setelah kita tahu sisa waktu, lantas bagaimana kita mendapatkan kolbun salim? Itu yang jenengan mau. Gini Bang. Bagaimana tipsnya agar kita kolbunya salim? Yang pertama, doa usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Gini Bang. Sepakat nggih? Doa terbaik senjata terbaiknya orang mukmin adalah berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dan Al-Baqarah 186. Jikalau orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentangku, jawablah fa inni qarib, saya tuh deket banget. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doa-doa bagi orang yang berdoa. Aktif berdoa. Maka seseorang yang ingin punya qalbun salim berdoa. Redaksi doanya ada banyak. Di antaranya adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Saya sebutkan yang jenengan apal dulu. Nanti yang tidak apal saya WA ke Pak Ustadz Parti biar jenengan hafalin. Kemudian ketika jenengan datang ke masjid, jenengan berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuron, gitu. Jenengan datang ke masjid, di antara doanya adalah di jalan, Allahumma ja'al fi qalbi nuron, ya Allah mohon kepadamu di hatiku cahaya. Kemudian doa yang pernah saya ajarkan ke jenengan juga, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya. Ya Allah saya mohon kepadamu berlindung dari qalbin la yahsya, dari hati yang tidak khusyuk. Lagi sholat, kelingan liane, lagi liane, kelingan sholat, lagi kerja, kelingan ngumah, lagi ngumah, orang karu-karuan. Nggak pernah khusyuk. Ini orang yang nggak tentrem Pak. Orang yang nggak pernah khusyuk itu nggak pernah tentrem. Kemudian yang kedua, di antara doa yang pendek banget, mungkin jangan bisa langsung hafal. Rasulullah berdoa, waslul sahimata korbi. Waslul itu hilangkan penyakit hatiku, kata Rasulullah. Sekali lagi nanti saya WA aja untuk ininya, biar jenengan bisa amalkan. Nek langsung hafal mbok menawa ora. Kemudian yang kedua, usaha agar kolbun kita salim. Ini ibu-ibu penting ini. Jangan suka dengar keburukan orang lain. Tutup kalau ada potensi kok kita jadi tahu keburukan orang lain. Ini siapa yang berkata begini? Rasulullah berpesan, la yubalighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Saya nggak suka kalau sahabat saya datang ke saya dalam kondisi mengatakan si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Rasulullah nggak suka. Fa inni uhibbu, sesungguhnya saya cinta, kata Rasulullah, an ahruj ilaikum wa ana salim sodr. Jenengan datang ke saya dalam keadaan saya salim sodr, dalam keadaan hati saya selamat. Maksudnya ra ngerti apa-apa tentang panjenengan. Coba sekarang prakteknya. Saya menyampaikan ke
salah satu jamaah, oh Pak Pardi itu orangnya gini loh, nyebai, elek, begini. Kemudian jenengan ketemu Pak Pardi, apa yang terjadi? Ada perasaan nggak nyaman, gini apa nggih? Oh jojo aku dieleki, gini apa nggih? Lebih enak kalau jenengan normal, nggak ngerti apa-apa tentang yang bersangkutan. Dan ini adalah wasiatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara usaha agar qalbun salim yaitu kita menghindari peluang untuk tahu keburukan orang lain. Ini penting, Pak. Ini penting sekali. Makanya saya kalau istri saya mau ngomong apa juga, kalau terkait dengan orang lain, saya bilang kalau nggak perlu amat enggak. Saya nggak mau dengar. Kenapa? Berbahaya buat kita. Kemudian yang ketiga, jangan catat, yang ketiga adalah dengan cara yang sederhana, memberikan salam. Ketahuilah Pak Bu, sesungguhnya hati manusia itu nggak bisa dipaksa elek terus tuh nggak bisa. Dipaksa jelek terus kira iso, nggak bisa. Hati kita secara asalnya kalau dibaikin maka dia ikut baik. Maka Rasulullah katakan berikan salam. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Engkau tidak akan masuk surga sampai engkau beriman. Wala tu'minu, dan engkau tidak akan beriman hatta tuhibbu, sampai engkau saling mencintai. Maka di antara bentuk saling mencintai adalah saling memberikan salam. Kalau terjadi pertengkaran di antara keduanya, siapa yang baik? Yang memulai salam duluan, yang memberikan hadiah duluan. Itu. Kemudian yang keempat, jauhilah buruk sangka. Bahasanya Rasulullah terkait buruk sangka, Pak, mengerikan loh. Kata Rasulullah, buruk sangka itu kedustaan di atas kedustaan. Bayangin. Pendalilannya begini. Jenengan memprasangka itu kan nggak tahu benar atau tidak. Gini Bang, prasangka itu kan kita nggak tahu benar atau tidak. Lah kok kita katakan? Maka Rasulullah katakan kedustaan di atas kedustaan itu prasangka buruk. Ini waktunya mepet jadi dalilnya mungkin nggak saya sebutkan semuanya. Nomor 5, ridho dengan pemberian Allah kepada kita. Agar kita tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, tidak ujub, tidak merasa hebat, ridho dengan Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan ini pesannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kalau saya sebutkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena apa? Orang yang pelit ada yang disebut namaku nggak memberikan salam, kata Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan pun jenengan dengar. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, irdo bima qasamahullahu lak. Ridolah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Takun agnanas, engkau akan menjadi orang yang paling berkecukupan, menjadi orang yang paling kaya, paling tentrem. Maka Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil araq. Bukanlah orang kaya yang punya banyak aset, banyak mobil, banyak rumah. Walakin wa innamal ghina, sesungguhnya kekayaan itu adalah ghina nafas, adalah kekayaan hati. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, kalau kita merasa cukup, insya Allah kita menjadi orang yang kaya, orang yang bersyukur. Terakhir, agar kita mendapatkan qabul salim, yaitu jauhilah sebab-sebab pertengkaran. Bahasanya apa? Bukan jauhilah pertengkaran, tapi jauhilah sebab-sebab pertengkaran. Jenengan di grup WA koroso-roso ini sudah mulai mau bertengkar, mending metu, diem. Gini Bang, jenengan ngobrol dengan dua orang urusan dunia pilihan siji apa loro, kok gelut, diem, stop. Karena apa? Itu sebab pertengkaran. Kalau terjadi pertengkaran, sudah kolbun kita nggak salim, kita nggak selamat. Ini yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan agar mendapatkan janji Rasulullah, man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dia mendapatkan ampunan dari Allah dan jauh dari ancaman man ruba shaimin laisa lahu min syami ila ju'u wal atas. Demikian yang disampaikan sore hari ini. Sudah menjelang berbuka. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas. Bahasanya cepat banget karena dipepet waktu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo.